Pertanyaannya, kalau saya menjual Rp1.000, saya butuh berapa gram timbangannya? Kita carinya 1180 gram ya dibagi berat 20 gram. Itu 59 kali 1000 ketemu 59.000. Modal kita dari 14.699 modal. Berarti ini laba kotor Rp44.400. Kita teman-teman yang mau belajar berbisnis roti harus mengetahui tentang ilmu tata boga yang saya suguhkan ini. Halo teman, sobatku, bunda di mana berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di luar sana selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya nggak buat roti, tapi saya ingin membahas bagaimana cara menghitung apabila kita mau berusaha atau menjual roti. Nah, teman-teman yang baru menekan channel saya, tonton video baik-baik karena ini ilmunya untuk berbisnis roti. Begini teman, beberapa hari yang lalu ada bertanya di komentar. Jadi Pak, kalau saya menjual harga 1.000, kira timbangannya berapa? Sekarang akan saya bahas tuntas, akan saya kupas tuntas semuanya, dan ini juga resep. Jadi di dalam video ini saya akan berikan juga resep. Jadi saya menghitungnya berdasarkan dengan resep dengan analisa, dan saya berdasarkan dengan nota-nota yang saya dapat teman. Nah ini yang saya akan buat di sini ya, hitung-hitungannya berapa. Jadi harga per bahan itu ada semua di sini yang saya ambil di dalam buku catatan ini. Oke, kita langsung aja menuju ke bagaimana cara menghitung keuntungan roti atau ilmu tata boga. Tonton baik-baik, jangan skip, karena kalau skip Anda akan rugi. Supaya tahu caranya menghitung. Oke, kita langsung menuju. Oke teman, kita segera mulai bagaimana penghitungannya. Dan perlu teman-teman ketahui ya, sebelum menghitung berapa semestinya kita jual, berapa beratnya adonan, tentunya kita harus mempunyai namanya resep. Jadi ini teman ya, ini adalah resep yang saya bikin ya, untuk ukuran 500 gram atau setengah kilo tepung. Ini ada resepnya, akan saya bahas satu persatu, berapa jumlah 5 gram, berapa harganya, berapa harga satuannya, dan kita akan ketemu harganya, dan kita akan ketemu total harga. Oke, kita mulai dari situ. Tepung teman ya. Tepung teman itu, ini adalah resep untuk 500 gram. Tepung 500 gram ya. Ya, perhatikan baik-baik ya. 500 gram. Harga per kilogram tepung adalah 11.000. Cara mencarinya adalah 11.000 dibagi 1.000 gram. Ngerti teman-teman? Akan ketemu angka 11 rupiah per gram. Ya. Kemudian kita butuh berapa? 500 gram. Ini teman ya. 500 gram. Akhirnya kita ketemu harga 5.500 rupiah per 500 gram. Kemudian kita melangkah ke yang kedua, gula pasir. Dalam resep 5 gram kita memakai 250 gram gula pasir dengan harga satuan 13.000 per 1 gram. Jadi berapa harga per gram? 13.000 dibagi 1.000 ketemu 13 rupiah per gram. Dikali 250 gram ya, angkanya ketemu 3.250. Oke, dipaham teman-teman ya. Nah, kemudian kita melangkah lagi ke margarin atau mentega ya. Nah, margarin apa saja boleh, kita pakai standar ya. Ini dalam resep saya 500 gram margarin kita pakai 50 gram. Harga satuan margarin 24.000 dalam 1.000 gram. Jadi 24.000 dibagi 1.000 gram ketemu 24 rupiah dalam 1 gram. Karena kita pakai 50 gram saja, jadi 24 rupiah kali 50 gram ketemu 1.200 rupiah. Oke, lanjut ke berikutnya. Susu full cream dalam resep saya itu 50 gram dalam 500 gram tepung terigu. Kita pakai harga satuannya dulu
33.000 per kilo, ini standar ya. Dibagi 1000 gram, ketemunya Rp33 per gram. Kita butuh 50 gram. Jadi 33 kali 50 gram ketemu Rp1.650. Oke, lanjut lagi. Di bawahnya ragi instan atau kalau orang bilang permipan. Ragi instan kita pakai 10 gram dalam per setengah kilo ya. Per 5 gram kita pakai 10 gram. Harga satuan dalam 500 gram, berat 5 gram, 31.000 per 500 gram. Kita dapat ketemu harga Rp62 per gram. Kali 10 gram. Kita pakai 10 gram. Ketemu harganya Rp620. Jadi dalam setengah kilo kita pakai Rp620. Itu bahan bakunya. Kemudian kita ke pengempuk atau break and proper. Break and proper dalam setengah kilo kita pakai cukup 2 gram. Ya, cukup 2 gram saja. Harga satuan per 500 gram satu kotak itu harganya 40.000 dibagi 500 gram ya akan ketemu Rp80 per gram. Karena dia kita pakai 2 gram saja, maka ketemunya angkanya Rp160 untuk 500 gram. Itu bahannya. Kemudian garam. Garam kita pakai 8 gram dalam adonan 500 gram ya, tepung. Kita pakai sini harga Rp2.000 per 250 gram beratnya. Itu ketemu Rp8 per gram. Kalau kita pakai 8 ke 8 kita ketemu Rp64. Kemudian jelas. Kemudian air. Di sini air nggak dapat patokan teman-teman ya. Karena kita mungkin masak ya. Air dimasak dulu, disaring, dipakai juga bisa. Pakai air galon bisa. Tapi saya anggarkan di sini air hanya Rp250. Kemudian telur. Telur teman-teman, kita di sini beratnya itu 60 gram atau 1 butir. Jadi kita pakai 1 butir untuk adonan 500 gram. Kemudian di sini harga per kilo 30.000, isinya 16 butir. Berarti 16 butir ya, kita pakai 1 butir ketemunya 1875. Berarti 1 butir kita pakai 1875. Nah, setelah kita menghitung seperti ini teman-teman, kita sudah menemukan angka-angka baik itu berat adonan sama angka rupiah dari bahan-bahan yang kita beli tadi. Nah, terus bagaimana cara mencarinya? Kita total berat mulai dari tepung, gula, margarin, susu, ragi instan, pengempuk, garam, air, dan telur. Semua kita total beratnya. Nah, setelah kita total beratnya, saya menemukan angka 1180 gram. Nah, ini adalah angka yang kita peroleh dari semua berat adonan. Nah, kemudian teman-teman, kita melangkah lagi ke harga. Harga bahan baku dalam 500 gram, kita setelah total mulai dari atas sampai ke bawah, kita ketemu Rp14.569. Terus, pertanyaannya, kalau saya menjual Rp1.000, saya butuh berapa gram timbangannya? Kita ambil begini saja ya. Ya, ini contoh. Ini bukan contoh. Ini bisa juga dibuat angka-angka yang baku ya. Jadi, cara mencarinya 1180 gram ya dibagi berat 20 gram. Nah, 20 gram. Kemudian ketemu roti 59 roti. Jadi kalau kita timbang 20 gram, kita akan antara 60 sampai 59 roti. Kemudian kita mau jual ke 1000. Tentu 59 kali 1000 ketemu 59.000. Modal kita dari 14.699 modal. Berarti ini laba kotor Rp44.400. Kita masih harus menghitung lagi berapa gasnya, berapa pembungkusnya, dan lain-lain. Tapi ini sudah ketemu. Yang penting ketemu dulu angkanya dulu ya. Nah, tinggal kita mengelola selanjutnya. Kemudian selanjutnya, umpamanya kita mau menimbang 30 gram ya. Adonan 30 gram. Yang kan ini 1180 gram, kita timbang 30 gram, maka kita akan ketemu 39 roti. Kita jual harga 2.000 ya.
maka ketemunya 78.000 ya. 78.000 dikurangi tadi modal awal 14.590, maka keuntungannya 63.490. Jadi laba ini masih kotor, kita harus kurangi. Tapi kemungkinan kita tidak lepas dari keuntungan antara 50 40.000 dari angka yang kita dapat. Keuntungan dari resep ini dengan kita meresep itu setengah kilo. Kita sudah membayangkan ini. Jadi teman-teman, tinggal mengembangkan saja ya. Jadi ini beratnya ini terserah kita mau beratnya berapa, 40 gram berapa, 50 gram berapa, nanti akan ketemu di sini angkanya. Jadi caranya umpamanya ini ya, 1.090 rupiah dibagi 50 gram ketemu berapa, kali berapa harga yang Anda jual, nanti dia akan ketemu angkanya di sini, dikurangi dengan modal. Begitu teman. Jadi ini adalah sudah patokan ya. Ini saya pakai dalam menghitung karena sekarang dalam 2023 mungkin banyak perubahan harga. Dari teman-teman yang mau belajar berbisnis roti harus mengetahui tentang ilmu tata boga yang saya suguhkan ini. Ini sangat berguna banget, dan baik yang sudah usaha, kalau tidak menghitung seperti ini maka keuntungan tidak bisa kita menghitung yang baik. Jadi ini sangat perlu teman-teman pelajari ya. Jadi saya nggak perlu panjang-panjang, cukup kalau Anda kita tahu, Anda putar ulang video ini supaya Anda bisa mengetahui bagaimana cara menghitungnya. Dan inilah cara menghitung yang benar yang saya pakai bertahun-tahun, selama lebih 10 tahun saya berbisnis roti. Saya pakai sistem ini dan alhamdulillah keuntungan kita capai tidak pernah meleset dari hitung-hitungan kita. Jadi setiap ada perubahan harga, kita meresep ulang lagi, dan berapa keuntungan yang kita inginkan tergantung dari perubahan ini dan tergantung dari pasar dan kompetitor kita berapa berat dan berapa. Dan roti bisa kita kelola karena roti bisa mengembang tinggi, dan ini pun bisa kita kelola memperkecil atau merubah harga. Oke teman, cukup sekian saja singkatnya untuk hitungan tata boga ini. Semoga teman-teman yang baru menemukan channel ini bisa belajar membuat roti dan juga bisa belajar menghitung-hitung bagaimana cara menghitung tentang keuntungan roti. Oke, cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dalam video-video berikutnya. Raja Roti Channel memang paling mantap. Anda kursus gratis.